Shalom, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Agar kami sama-sama boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah buta karena ketidakpercayaan. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya karena ia tidak mengerti, itu bisa ditolong dengan membuat mereka mengerti. Ya, jadi orang yang tidak percaya karena tidak mengerti itu bisa ditolong dengan membuat mereka mengerti. Akan tetapi kalau ketidakpercayaan itu disebabkan oleh ketidakmauan, ya, untuk menerima kebenaran itu, maka tidak akan bisa ditolong, ya. Nah, hal itu sama dengan sengaja dalam hal ini membutakan diri mereka, ya. Jadi sama halnya dengan membutakan diri mereka. Nah, dalam hal ini orang Farisi dan orang Saduki yang sangat berbeda dalam pandangan teologi dan politik mereka. Ya, hanya dalam satu hal mereka sama, yaitu tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Sebenarnya mereka dalam hal ini sudah mengikut Tuhan Yesus itu sejak lama dan mereka melihat tanda-tanda ajaib, ya, yang dilakukan olehnya di dalam hidup dan kehidupan mereka. Namun di depan dalam hal ini mereka terpampang bukti-bukti kemesiasan. Di depan mereka para orang Saduki dan orang Farisi ini sudah terpampang bukti-bukti kemesiasan, ya. Tapi disayangkan dalam hal ini mereka membutakan mata mereka supaya tidak percaya dan tidak menerima Dia di dalam hidup dan kehidupan mereka. Jadi dalam hal ini permintaan mereka kepada Tuhan Yesus, ya, akan tanda bukanlah permintaan yang tulus. Jadi ketika mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus, itu bukan permintaan yang tulus dari mereka. Kalaupun tanda itu diberikan bagi mereka, tidak akan mereka percaya. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam hal ini Tuhan Yesus menjawab dengan keras bagi mereka, ya. Mereka tahu bahwa tanda-tanda alam saja, ya, tetapi mereka tidak mengetahui tanda-tanda dari akhir zaman atau dari tanda-tanda zaman seperti itu. Nah, Tuhan menyebut mereka adalah angkatan yang jahat, angkatan yang tidak setia, ya. Maksudnya adalah mereka sengaja menolak percaya walaupun tanda-tanda untuk mereka itu sangat jelas. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hanya akan dalam hal ini mendapatkan satu tanda, yaitu tanda Yunus. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam hal ini, ya, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, mengingatkan para muridnya agar waspada kepada pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Walaupun mereka pengajar agama Yahudi, tetapi kebenarannya tidak akan dapat atau ada pada mereka karena mereka menolak percaya kepada sumber kebenaran tersebut. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa kini orang lebih suka memilih hal-hal yang menyenangkan hati, hal-hal yang memuaskan hati, bukan kebenaran yang menyelamatkan dan mengubah hidup mereka. Tapi mereka hanya menginginkan hidup yang menyenangkan hati, hidup yang memuaskan hati mereka saja.
Nah, jika seseorang tidak dapat melihat keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, maka jalan orang tersebut akan berakhir dalam kegelapan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami kita mengajak bersama untuk kita sama-sama merenungkan, ya, agar kita perlu, ya, memupuk kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya, agar kehidupan kita dalam hal ini dapat memancarkan kemuliaan yang Tuhan inginkan di dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami untuk tidak sama seperti orang Saduki dan orang Farisi, tapi kami sepenuhnya mempercayai apa yang sudah Tuhan berikan dan ajarkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Amin.